Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih feedbacknya. Selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah ya. Ini sudah ada Andika, Fadli, ya, Java, Rafli, Reisa, sama Vivi ya. Yang lainnya on TW kayaknya deh. Baiklah ya, karena waktunya sudah masuk ya, kita mulai saja. Sebelumnya, apakah screen saya ini terlihat dengan jelas nih teman-teman mahasiswa? Screen saya terlihat dengan jelas kan? Jelas Pak. Oke, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan kepada kita semua nikmat serta karunia-Nya, ya, berupa nikmatnya tidak hanya nikmat materi saja, tapi juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya. Yang mana nikmat-nikmat tersebut ya tidak dapat kita bandingkan, ya, tidak dapat kita bandingkan dengan yang ada di bumi ini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran dari beliau. Semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan siang hari ini via Zoom, termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman mahasiswa, sebelumnya saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk mengisi daftar presensi kehadiran mahasiswa ya yang ada di OLU. Ya, sini yang isi ini udah ada Rafli ya, ada Diana, Fadli, Ikhwan, Reisa, Faisal, Indra, Andika ya, sama siapa lagi nih? Oh, ininya ya. Oke, Andika, Wanandi. Oh, Wanandi belum ya, Januar ya. Baik ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran secara mandiri via OLU. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini materinya sudah saya share di OLU beserta suplemen materianya ya. Teman-teman bisa akses di OLU. Ada materi dan suplemen materia. Oke, nah ini ada suplemen materia, ini ada kasus per kasus ya, ada kasus per kasus, ada penjelasannya juga ya, disertai praktikum rapid minor. Oke, nah teman-teman mahasiswa, saya juga nggak tahu kenapa nih ya, dari kemarin nih rapid minor setelah diupdate kenapa error gitu ya, kenapa error? Mungkin ada yang mengalami seperti itu kah? Rapid minornya error? Atau saya aja yang mengalami rapid minornya error? Ada yang error rapid minornya? Saya rapid minor saya kok error sekali ya. Jadi apa karena baru diupdate itu Java-nya ya atau kenapa gitu. Yang pasti kalau kita masuk ya rapid minornya itu via ya misalnya nih saya coba login ya. Saya tadi mau mau praktikum nih kita nih. Ya. Kita coba login, saya menggunakan login. Buka rapid minornya gitu ya. Terus secara yang biasa ya, secara yang biasa begini gitu. Dia nggak mau. Nah, ini versi rapid minornya udah saya turunin padahal gitu. Aslinya kan dia yang terbarunya itu 9.10 ya. 9.10 titik berapa gitu, 8 gitu belakangnya. Nah, ternyata itu nggak kompatibel saya gitu kan. Nah, ini kan 9.10, saya download yang lebih lama gitu ya. Saya download yang lebih lama 9.0.
itu semalam berjalan dengan baik gitu ya, berjalan dengan baik. Nah, ketika itu entah kenapa ya, mungkin karena automatic update lagi gitu. Jadi padahal versinya masih 9.0 gitu. Nah, terkadang dia mau nih, ini kayaknya mau nih. Coba ya, karena kita hari ini bahasanya ada market basket ya, jadi kita pengen ke praktikumnya market basket. Oh oke, udah oke nih. Sudah berjalan dengan baik ya, works ya, it works. Kenapa? Kelihatannya dari sini. Dari sini, kalau teman-teman nanti dia nggak mau muncul ya, bukan nggak mau muncul, dia ada pilihan Java-nya itu ya, Java-nya itu muncul notifikasinya bahwa ini startup pada saat loading pertamanya itu ya, rapid miner-nya kurang sempurna. Terus dia kasih pilihan mau start normally atau disable extension. Kalau start normally-nya nggak muncul-muncul ya, maka biasanya pilihan cepatnya ya disable extension. Nah kalau disable extension ini epic growth-nya nggak bakal muncul, gitu ya, epic growth-nya nggak bakal muncul. Jadi kalau diketik di sini epic growth nggak mau keluar gitu ya. Nah bahasan kita kan hari ini market basket, yang itu adalah termasuk kepada salah satu teknik di asosiasi ya atau association. Nah ini menggunakan epic growth ya kalau di rapid miner. Nah ini muncul nih epic growth-nya gitu ya. Jadi aman lah gitu ya. Oke, semoga nggak ngehang ya. Oke baik, sebelum ke teori ya kita ke praktikum apa namanya, ke sebelum ke praktikum kita ke teori dulu teman-teman mahasiswa ya. Jadi kalau yang error di versi terbaru 9.10 turunin aja gitu ya, turunin ya. Nah terkadang dia di 9.0 ini karena dia versinya waktu itu saya baca-baca ya dari community-nya, ternyata suka menganggap device kita ya atau laptop atau notebook kita ini kekurangan memori gitu ya. Jadi dia akan nggak mau ngeload gitu ya di 9.0 gitu ya. Jadi nanti cari-cari saja versi yang pas gitu ya. Tapi kalau misalnya mau make sure yang paling stabil itu rapid miner adalah di 7.5 gitu ya, 7.5. Ya beda di fitur aja sih. Oke, baik teman-teman mahasiswa, dan jangan takut ya kalau rapid miner walaupun teman-teman udah ganti gitu ya versinya, tapi dia secara otomatis karena dia pada awal minta akun ya, nah ini dia akan mendetek license teman-teman ya, dia akan mendetek license teman-teman yang ada di sini gitu ya. Jadi kalau teman-teman license-nya udah educational, maka di sini dia secara otomatis walaupun mau diinstal versi berapa saja gitu. Nah, ini ya. Jadi dia secara otomatis educational gitu. License saya juga educational. Oke, baik teman-teman, untuk menghemat waktu ya, market basket analysis ya. Oke ya, bahasan kita market basket analysis ya, seperti biasa ini adalah visi dan misi dari program studi teknik informatika UHAMKA. Ini adalah komponen penilaian yang ada yang saya gunakan gitu ya, yang saya gunakan, jadi untuk reminder teman-teman juga. Nah, yang menjadi topik bahasan ya pada pertemuan kita di siang hari Jumat ini yang berkah ini ya, adalah tentang di teknik asosiasi pada data mining, dan spesifiknya adalah market basket analysis. Mungkin kalau misalnya teman-teman kemarin di pertemuan kemarin itu asosiasi juga ya, part 1 itu membahas tentang teknik-teknik yang memang sering digunakan gitu ya. Sebenarnya banyak teknik di asosiasi itu gitu, seperti yang sudah saya kemukakan gitu ya. Jadi tidak hanya terpaku pada market basket saja atau a priori atau epic growth gitu ya. Jadi banyak, cuman yang saya jadikan bahasan perkuliahan ini adalah yang memang sering digunakan ya, baik itu digunakan di studi kasus kehidupan sehari-hari atau yang digunakan untuk penelitian gitu ya. Nah, balik lagi, kalau bahasan kemarin ya di pertemuan sebelumnya adalah membahas tentang algoritma a priori sama epic growth ya. Nah, sekarang kita lebih membahas tentang market basket analysis ya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah download materinya sudah ada bayangan kali ya, sudah ada bayangan. Oke, baik. Indikator kompetensinya adalah teman-teman mahasiswa ini nantinya mampu mengetahui, memahami, serta dapat menjelaskan ya salah satu dari teknik asosiasi yang namanya market basket analysis. Terus juga mahasiswa mampu market basket analysis
Jadi nanti di dalam market basket analysis ada istilah-istilah ya, ada istilahnya, ada support, ada confidence, ada lift ya, dan lain-lain sebagainya. Baik, sebelumnya ada muhasabah ya untuk kita semua, yaitu tidak hanya untuk teman-teman mahasiswa tapi juga kepada diri saya pribadi, yaitu yang mana Allah pasti menguji hamba-hambanya ya, hamba-hambanya, karena Allah ingin mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Yang diuji sama Allah itu bukan cuma dari kehilangan materi atau kehilangan orang-orang tercinta gitu ya, atau kehilangan keluarga, bisa juga dengan ketakutan, bisa juga dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa ya, musibah dan lain sebagainya. Nah, Allah berjanji nih dalam surat Al-Baqarah ini bahwa sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kita harus selalu nih ya sabar menjadi tumpuan kita gitu ya, tumpuan kita, karena ujian ini nantinya bermacam-macam, apalagi kalau misalnya teman-teman udah bersentuhan dengan dunia kerja, dunia keluarga ya, dan lain sebagainya, itu ujiannya bisa macam-macam dan lain sebagainya ya. Oke, jadi orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang disukai oleh Allah ya, dan siapapun gitu ya, maksudnya apabila orang tersebut mampu bersabar, dia mampu melewati ujian tersebut, maka dia bisa naik satu level di atas gitu ya. Sama kayak teman-teman sebelum naik semester ya, atau lulus, dikatakan lulus, harus ada ujiannya dulu gitu ya, baik itu ujian skripsi, ujian akhir semester dan lain sebagainya. Oke, asosiasi ya. Nah, sebelumnya saya mau meng-quote dulu nih ya, salah satu inilah gitu istilahnya ya, pakar lah ya. Jadi market basket analysis is how to understanding your customer purchasing patterns ya, menurut si Anastasia. Jadi market basket analysis ya, definisinya dia gitu ya, adalah bagaimana kita memahami apa pola pembelian dari pelanggan gitu ya. Jadi spesifik ke pola pembelian. Tapi teman-teman jangan diartikan market basket analysis ini harus sesuatu barang yang ada di toko, enggak gitu ya. Jadi jangan mempersempit itu gitu ya. Tapi biasanya orang menggunakan teknik market basket analysis ini ya untuk memahami pola pembelian pelanggannya gitu ya, customernya gitu ya. Jadi ternyata market basket analysis ini sebenarnya bisa lebih luas lagi gitu. Oke. Nah, apa sih market basket analysis ya? Ya, mungkin di pertemuan sebelumnya juga sudah diantarkan sekilas ya market basket analysis itu ya secara definisi, dan juga di studi kasus ini ya, studi kasus 1 itu juga sudah ada ya pengertian daripada market basket analysis. Nah, tapi pada intinya adalah kita ingin mengetahui ya pola keterhubungan di antara barang-barang yang dibeli gitu ya. Jadi market basket analysis ini tujuannya kita ingin mengetahui gitu pola pembelian dari si customer gitu ya. Kenapa? Why gitu ya. Wah, ini tujuannya macam-macam ya. Nah, nanti akan saya jelaskan juga. Terus selain itu ya, selain kita mencari pola ya, pola yang melihat keterkaitannya ya, juga bisa juga mengidentifikasi kebiasaan atau behavior ya, behavior belanja pelanggan ya. Jadi karena tanpa disadari orang-orang ya, kalau misalnya belanja itu punya kebiasaan gitu ya, punya kebiasaan, dan itu barang-barang yang dibelinya bermacam-macam ya tentunya ya. Nah, dari kebiasaan itu ya kita mau memahami gitu. Jadi jangan sampai ya, ini tujuannya nanti macam-macam ya. Tujuannya nanti macam-macam, bisa untuk meningkatkan penjualan, bisa untuk promosi ya dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya ini ada cerita dulu ya dari Walmart ya. Mungkin teman-teman, saya nggak tahu ada yang mungkin pernah mendengar gitu ya, pernah mendengar yang namanya Walmart. Kalau di Indonesia itu kayaknya nggak ada ya, tahu deh. Atau saya yang kurang pergaulan ya. Yang pasti saya tahunya di Indonesia nih nggak ada gitu ya, Walmart ini. Tapi di
di US gitu ya, di US atau negara Eropa juga ada ya, negara Eropa dan negara yang pasti negara-negara Amerika ya, negara Amerika Latin maksudnya ya, di benua Amerika itu dan di Asia juga ada sih ya, di Asia juga ada beberapa. Walmart ini termasuk apa ya, retail, perusahaan retail yang raksasa lah istilahnya dibilang itu, perusahaan retail raksasa ya, dan dia sudah ada jauh sebelum adanya belanja-belanja online gitu ya, belanja-belanja online. Nah, Walmart ya. Jadi kalau di Indonesia tuh mungkin kita mengetahuinya seperti Carrefour gitu ya, apalagi Transmart gitu ya, terus apa Tip Top gitu ya, mungkin ya Tip Top ya yang asli Indonesia ya. Alfamart, Indomaret ya dan lain sebagainya. Tapi kalau Walmart ini ya supermarket besar lah gitu ya, bukan supermarket minimarket gitu ya seperti Alfamart atau Indomaret. Nah, Walmart ini tadi ya modelnya seperti Carrefour lah gitu ya. Nah, dia punya beberapa, dia berasal dari US gitu ya atau Amerika, dan dia punya beberapa cabang ya. Dia punya 245 juta pelanggan ya, dan ada 10.500 toko atau cabangnya dia yang tersebar di 24 negara. Jadi luar biasa, ini besar ya, bisnis yang memang besar ya. Gitu. Nah, dia mengusung konsep one stop shopping ya. One stop shopping itu ya sama seperti Carrefour, Transmart gitu ya. Jadi semuanya ada di situ gitu ya, dari mulai perlengkapan makanan, perlengkapan mandi, perlengkapan tidur, apalagi perlengkapan sehari-hari, perlengkapan belajar ya, perlengkapan hobi gitu ya, kayak misalnya olahraga, sport gitu ya, dan lain sebagainya, banyak gitu ya. Jadi one stop shopping semuanya ada di situ. Gitu ya. Dan dia punya annual revenue ya, annual revenue-nya sebesar 572,8 miliar dolar ya, atau setara ya, setara dengan 8.374 triliun. Jadi annual revenue-nya dia di tahun 2020 ini, data 2020 ya, ini itu seharusnya udah bisa bayarin hutangnya Indonesia gitu ya, karena hutang Indonesia itu kurang lebih 7.000 triliun gitu ya. Luar biasa nih pendapatannya dari si Walmart. Nah, tadi balik lagi ini konsepnya bukan konsep, ini cerita aja gitu ya. Jadi Walmart ini adalah salah satu perusahaan yang memang dia saat ini gitu ya, saat ini concern kepada market basket analysis ya. Karena berdasarkan sejarahnya ya, jadi perusahaan yang udah pakai market basket analysis tuh banyak gitu ya, banyak ya, dan salah satunya adalah Walmart. Nah, yang terbesar sebenarnya Amazon yang pakai market basket analysis gitu ya. Nah, tapi ini ya, karena Walmart ini kan, kalau Amazon itu kan store offline-nya itu dia canggih gitu ya. Kalau Walmart ini masih yang konvensional gitu ya. Jadi saya pakai studi kasusnya Walmart. Nah, Walmart ini tadinya dia belum menggunakan market basket analysis ya, karena data science itu ya, konsep data science atau apa namanya, ya data science ya, bukan data mining. Kalau data mining memang sudah lama, tapi data science ini baru terkenal itu di tahun-tahun 2010 gitu ya. Nah, di tahun 2009 ya, sebelum adanya data science gitu ya, Walmart ini karena dia model konsepnya one stop shopping ya, tentunya barang-barangnya itu berlebih gitu ya, barang-barangnya berlebih ya. Jadi dia apa aja ada di situ, dia stok gitu ya, dan mulai elektronik tadi ya, perlengkapan mandi, perlengkapan dapur ya, tidur, sampai bahan-bahan bangunan gitu ya, perlengkapan olahraga dan lain sebagainya. Jadi dia punya apa ya istilahnya ya, space yang terbatas ya, dan itu harus disiasati. Terus juga ada barang yang masuk setiap harinya, dan ada apalagi ya, ada barang yang kadaluarsa gitu ya. Nah, itu jadi ya perlu manajemen yang memang spesial gitu ya, khusus lah, perhatian yang khusus. Nah, tahun 2009 Walmart berencana, dia punya strategi ya, mengurangi beberapa jenis barang yang dijual ini, yang memang barang yang dijual ini kurang laku gitu ya, kurang laku. Artinya barang yang orang-orang yang beli barang seperti ini gitu ya, jenis ini
sedikit gitu ya. Nah, ini strateginya Walmart. Tapi di akhir tahun 2009 gitu ya, begitu mau menghitung annual revenue, ternyata strategi mereka yang seperti itu ya, itu punya dampak negatif ya, punya dampak negatif terhadap penjualan ya, karena penjualannya menjadi turun ya, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, menjadi 1,6% gitu ya. Dan itu 1,6% di kuartal keempat gitu ya. Jadi kan kalau di US sana itu dalam satu tahun dibagi 4 kuartal gitu ya. Satu kuartal itu 3 bulan gitu ya. Jadi ada Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Jadi ada kuartal pertama dari mulai Januari, Februari, Maret gitu ya. Terus kuartal kedua April, Mei, Juni ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, di kuartal keempat artinya dari mulai bulan Oktober, November, Desember itu mereka penjualannya turun gitu ya. Jadi dihitung di kuartal keempat saja itu penjualan mereka sudah turun 1,6% gitu ya. Apalagi menghitungnya dari kuartal pertama gitu. Jadi ini punya dampak yang signifikan. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi, karena Walmart ini punya strategi di awal tahun itu mengurangi barang yang frekuensi dibeli oleh orang-orang itu jarang gitu ya, jarang gitu ya. Kenapa? Ketika misalnya ada yang membeli barang dan itu berhubungan gitu ya, maka dia tidak menemukan di Walmart, maka dia akan beralih ke kompetitor gitu ya, beralih ke istilahnya apa ya, ke pasar swalaya supermarket yang lain gitu ya, atau ke toko sebelah lah istilahnya gitu ya. Nah, gitu ya, misalnya barang yang jarang dibeli misalnya aja ya, kita berandai-andai ya, karena memang saya baca story-nya itu nggak spesifik ya menyebutkan barang apa yang jarang dibeli pada waktu itu ya. Misalkan paku ya, misalkan dia jual paku karena dia one stop shopping kan. Nah, paku ini misalnya jarang nih orang beli paku misalnya gitu ya di Walmart gitu ya. Mungkin pada waktu itu 2009 orang jarang yang membangun rumah gitu ya. Jadi jarang beli paku. Tapi ketika misalnya ya ada yang beli paku misalnya, atau ada yang nyari paku di Walmart gitu ya, tapi dia nggak menemukan paku, maka dia akan pindah ke toko sebelah. Nah, begitu di toko sebelah itu ada paku misalnya ya, ada paku ya, dan dia menemukan paku, maka dia akan menganggap, oh toko ini lebih lengkap daripada Walmart. Nah, jadi seperti itu, mindset tuh langsung gitu ya. Jadi kalau di bisnis gitu, mindset tuh penting gitu ya, mindset customer gitu. Jadi ya apalagi di era sekarang nih, pelayanan ya. Jadi service yang itu utama gitu ya. Jadi bagaimana kita menservis orang gitu ya. Service excellence lah istilahnya. Nah, balik lagi, ketika orang itu membeli paku dan dia menemukan itu di toko sebelah gitu ya, dia akan menganggap, oh toko ini lebih komplit daripada Walmart gitu ya. Tapi jika dibandingkan dengan jenis itemnya, belum tentu toko ini komplit gitu istilahnya gitu ya. Nah, misalnya dia beli paku di toko sebelah, itu akan berhubungan dengan barang-barang lainnya. Misalnya ketika dia beli paku, dia akan orang itu akan kemungkinan membeli ya palunya, karena palu di rumahnya dia udah rusak atau udah kurang perform misalnya. Nah, terus akan berlanjut lagi, orang itu selain beli palu, beli paku, mungkin beli apa lagi ya, peralatan tukang lainnya gitu. Nah, itu yang seperti itu tuh yang akhirnya itu apa istilahnya ya, membuat manajemen si Walmart itu sadar bahwa belum tentu item yang jarang dibeli ini gitu ya, ketika ini dibeli ini akan berhubungan dengan item yang lain gitu ya, dan ini akan membuat mindset customer itu Walmart memang lengkap gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai pelanggan beralih ke kompetitor gitu ya, dan dia punya mindset pilihan barangnya ini lebih lengkap gitu ya. Nah, Walmart mengabaikan market basket effect gitu ya. Jadi di 2009 sebenarnya data science itu udah ada juga gitu ya, teman, memang belum seluas gitu ya penggunaannya seperti sekarang gitu. Nah, akhirnya ya yang menjadi pelajaran atau lesson learn ya gitu ya, Walmart itu membuang barang yang salah gitu. Oke.
Jadi lesson learned-nya dari manajemen setelah dianalisis gitu ya, Walmart ini menghilangkan barang yang salah gitu ya. Ya itu contohnya ya tadi ya, barang yang berfrekuensi rendah ya, bisa saja dia berkaitan atau berasosiasi dengan barang yang berfrekuensi rendah lainnya gitu ya. Nah, terus konsekuensinya jika tiba-tiba ada customer yang nyari di Walmart dan dia tidak menemukan dan dia menemukannya di toko sebelah, maka sudah pasti si customer nanti nggak bakal lagi datang ke Walmart. Yang pasti akan datang di toko sebelah, gitu ya. Oke, ya udah nanti sana. Oke, ya. Baik, itu ya tadi ya. Nah, jadi seperti itu akhirnya mulai di apa namanya? Bukan dikembangkan, manajemen Walmart ini akhirnya mulai menggunakan market basket analysis di 2010 dan setelah itu revenue-nya malah menanjak terus gitu ya, menanjak terus. Nah, penggunaan atau implementasi ya, penerapan atau implementasi dari market basket analysis ini bermacam-macam ya. Jadi bisa saja ini untuk membuat bundling ya, membuat bundling. Jadi karena ini adalah keterkaitan ya, asosiasi ya. Jadi ini bisa saja digunakan sebagai oleh manajemen atau di pihak retail itu untuk membuat bundling. Misalnya ketika orang itu membeli pasta gigi gitu ya atau sikat gigi. Nah, itu akan berkaitan juga nanti orangnya juga bisa saja membeli pasta gigi gitu ya. Jadi akhirnya kalau begitu untuk meningkatkan penjualan ya bisa saja kita membundling ini. Artinya membundling itu menjadikan satu paket ya. Pasta gigi dijadikan satu paket dengan sikat gigi gitu ya. Jadi ada promonya gitu ya. Misalnya beli 2 sikat gigi gitu ya, karena orang kan jarang ya beli sikat gigi gitu ya, biasanya sebulan sekali ya, itu paling cepat sebulan sekali ya. Ada yang pakai sikat gigi bahkan anak kosan itu biasanya 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali gitu ya, kayak saya dulu gitu ya, lama gitu ya, lama. Nah, akhirnya dibanding dengan pasta gigi kah, atau beli odolnya dibanding dengan dapat sikat gigi kah gitu ya, jadi bisa saja seperti itu. Terus juga Bu, untuk keperluan promosi ya. Nah, untuk keperluan promosi. Jadi bisa saja market basket ini digunakan apabila misalnya ada promosi-promosi. Misalnya ya tadi beli 2 gratis 1 gitu ya, atau beli 1 gratis 1 ya, dan lain sebagainya. Terus market basket ini juga bisa digunakan untuk mengatur susunan rak ya, mengatur susunan rak. Dan ini sebenarnya berkaitan nih sama cross and upselling ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat gitu ya di supermarket ya bahkan di minimarket juga menerapkan market basket analysis ya. Nah, terkadang kita melihat susunan raknya itu berkaitan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau manajemen ya, jadi jangan dianggap orang tuh random aja naruh raknya itu, enggak gitu ya. Bahkan kalau di supermarket ya teman-teman mahasiswa ya, kalau teman-teman sering belanja gitu ya, setiap bulan gitu ya, rutin, itu bisa bisa dianalisis gitu ya, di dalam bulan berikutnya itu suka ada yang berubah raknya ya, suka ada yang berubah. Jadi misalnya kita masuk ke lorong yang pertama itu isinya minyak goreng gitu misalnya. Nah, nanti 2 bulan atau 3 bulan kemudian misalnya teman-teman masuk lagi ke lorong yang pertama, itu bukan minyak goreng isinya, tapi peralatan tukang gitu ya. Nah, itu strategi sebenarnya. Jadi strategi biasa kalau ibu-ibu kan karena dia sudah hafal gitu ya, sudah hafal susunan raknya gitu ya. Oh, kalau mau beli peralatan dapur atau minyak goreng atau tepung gitu ya, itu ada di lorong pertama gitu ya. Nah, begitu di bulan ketiga ya, dia karena belanja bulanan gitu, terus di bulan ketiga kok nggak ada nih minyak goreng nih, adanya peralatan tukang. Akhirnya itu dia jadi mutar gitu ya. Jadi jangan sampai customer itu cuman kalau satu lorong terus pulang ke kasir gitu ya, ke kasir dan pulang. Nah, itu yang manajemen hindari gitu ya. Jadi akhirnya barang lainnya itu frekuensinya jadi rendah gitu. Jadi akhirnya itu market basket bisa juga untuk mengatur susunan rak gitu ya. Jadi akhirnya dia melihat peralatan tukang gitu kan, suatu saat juga kan ibu-ibu belanja juga bawa suaminya kan. Nah, ketika ditemuin di lorong pertama itu peralatan tukang, suaminya berhenti itu jadinya tuh kan. Nah, itu sebenarnya strategi sih kayak gitu ya.
Oke. Nah, ini juga berpengaruh juga dengan cross and upselling ya. Jadi maksudnya di susunan rak itu ya. Jadi nah tadi sorry, saya lupa susunan rak ini biasanya tadi ya berkaitan ya karena menggunakan market basket misalnya di minyak goreng di raknya itu berdekatan dengan apa yang berhubungan dengan minyak goreng ya, misalnya kornet gitu ya, atau apalagi telur gitu ya, atau sabun ya, peralatan mandi ya. Nah itu sabun ditaruh berdekatan raknya dengan sikat gigi gitu ya, atau sampo gitu ya. Nah ini kan sebenarnya itu bukan pakai intuisi ya, tapi pakai teknik market basket analysis. Terus terkait cross and upselling, ini adalah untuk penjualan silang dan juga menaikkan penjualan. Contoh misalnya ada misalnya di rak sabun misalnya ya, rak sabun. Nah, biasanya sabun-sabun yang memang frekuensinya tinggi dibeli, mereknya frekuensinya tinggi ya, itu nanti ya ketika ada sabun keluaran baru ya dan dia lagi promo gitu ya. Nah, itu ditaruh di paling atas raknya supaya lebih terlihat ke customer gitu ya. Nah, yang memang frekuensinya sudah tinggi gitu ya, yang merek-merek ternama itu biasanya ditaruh di bawah gitu ya. Jadi sebenarnya itu tujuannya untuk meningkatkan atau upselling barang yang promo gitu ya, barang yang promo ya dan lain sebagainya banyak gitu ya. Nah, ini cross and upselling. Terus juga menentukan storefront. Storefront ini artinya barang-barang yang ada di depan gitu ya. Maksudnya kan kalau misalnya kita belanja di lewat toko offline gitu ya. Nah, kan kita biasanya kalau mau beli barang itu ngelihat yang ada di etalase dulu gitu ya. Yang ada di etalasenya dulu gitu. Kira dia dagang bukan dagang ya, maksudnya menjual barang apa sih gitu ya. Kalau kita lewat ke mall atau jalan-jalan ke mana toko gitu ya. Nah, itu kalau di atau baju gitu ya, baju. Nah, itu untuk menentukan storefront ya. Jadi misalnya yang lagi hit ya baju apa gitu yang sering dibeli oleh orang-orang dan lain sebagainya. Terus juga kalau di toko online ya, misalnya toko online storefront itu adalah halaman berandanya. Jadi yang muncul di beranda itu apa? Gitu ya. Nah, ini juga menggunakan market basket analysis. Ya. Terus juga storefront ini juga konsepnya digunakan oleh kalau misalnya di YouTube ya, YouTube juga ya sama di aplikasi-aplikasi lagu ya seperti Joox gitu ya dan lain-lain ya. Jadi akan menemukan yang berhubungan gitu ya. Misalnya genre-genre yang berhubungan. Ketika orang itu misalnya di berandanya atau suatu saat dia mencari gitu ya lagu genre rock gitu, maka besok kalau lagi buka Joox itu yang muncul pertamanya pasti rock gitu ya. Nah, itu karena menemukan pola asosiasi gitu ya, asosiasi terhadap jenis gitu ya. Nah, itu juga di YouTube juga seperti itu, video yang berkaitan gitu ya, video yang berkaitan. Jadi penonton subscribernya Atta Halilintar juga menonton video-video dari misalnya Bai Wong gitu ya. Yaitu sebenarnya pakai teknik asosiasi juga dalam data mining. Terus juga menyusun strategi ya, menyusun strategi misalnya ya tadi berhubungan juga nih sama cross and upselling ya dan juga susunan rak. Jadi misalnya barang-barang yang frekuensinya rendah dan jarang dibeli ya misalnya di supermarket gitu ya kayak permen, coklat-coklat ya biasa kalau yang supermarket itu kan ibu-ibu ya, ibu-ibu dan dia pasti langsung kalau ibu-ibu itu langsung gitu loh ke tujuannya gitu sama bapak-bapak juga gitu langsung ke tujuannya. Nah, sehingga dia melewatkan permen, coklat. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman lihat permen sama coklat itu ditaruh di dekat kasir gitu ya. Karena kan biasanya rame ya di kasir itu nunggu dan yang bawa anak kecil gitu ya. Itu udah pasti dia akan ini gitu ya, tergoda gitu ya. Ada permen, coklat di situ terus ada apa lagi? Es krim ya dan minuman-minuman yang istilahnya yang manis-manis gitu ya kayak teh botol, teh pucuk ya gitu ya. Nah itu kan kalau orang-orang yang sudah tua dan berumur ya belanja di supermarket itu pasti dilewatkan karena mengandung gula berlebih gitu ya, mengandung gula yang lebih gitu karena kan potensi kena diabetesnya tinggi kalau orang-orang yang sudah berumur. Nah tapi kalau anak-anak nah itu akan diambil sama anak-anak, potensi diambilnya jadi tinggi gitu ya. Seharusnya barang itu potensinya rendah. Jadi seperti itu strategi-strategi yang bisa diimplementasikan dengan menggunakan market basket implementation.
Nah juga di sini juga lebih enak nih ya kalau misalnya saya lihat di sini nih teman-teman. Nah ini ada dari apa namanya dari Amazon ya, bagaimana Amazon menggunakan market basket analysis untuk meningkatkan pendapatan. Ya ini banyak nih ya tuh ya membuat bundles ya. Ini nanti bisa dibaca nih teman-teman, nih bagus sekali artikelnya ya. Saya share saja di kolom chat. Nah, jadi kalau misalnya ada waktu luang bisa dibaca. Oke, baik, lanjut ke laptop. Ini tadi ya story dari Walmart ya. Nah, terus tadi ya sekilas saja tentang association rule ya, karena market basket ini menggunakan association rule. Jadi market basket ini salah satu teknik dari association rule. Nah, association rule itu tujuannya adalah mencari asosiasi atau keterhubungan antara data. Nah, keterhubungannya itu adalah hubungan jika maka. Jadi jika A maka B gitu ya. Jika maka ya. Jadi A maka B gitu ya. Oke. Misalkan ya atau contoh, jika seseorang membeli roti, maka ia akan membeli mentega. Gitu ya. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Gitu ya. Nah, nanti dilihat leave ratio-nya berapa gitu ya, supportnya berapa dan lain sebagainya. Yang pasti konsep dari association rule adalah hubungan jika maka, gitu ya. Jika A maka B gitu ya. Jika orang beli roti maka dia membeli mentega. Jika orang beli roti maka dia tidak membeli mentega gitu. Bisa saja gitu ya. Nah, dalam association rule juga kita mengenal istilah-istilah seperti support. Ada support, ada confidence, ada leave ya. Nah, kalau support itu misalkan ya tadi keterhubungannya adalah jika seseorang membeli roti, maka ia membeli mentega, maka yang dikatakan support adalah peluang pembelian roti dan mentega secara bersamaan. Artinya ini terjadi. Hubungannya terjadi. Roti, dia beli roti dan juga dia beli mentega. Itulah yang dikatakan support. Ya, itulah yang dikatakan support. Ya. Nah, kalau confidence ya, bedanya support sama confidence. Kalau confidence adalah peluang dia membeli mentega ketika dia beli roti. Jadi itu ada syaratnya. Ya, kalau ini dibeli secara bersamaan, support ya. Yang dikatakan support adalah peluang pembelian roti dan mentega secara bersamaan. Tapi kalau confidence, peluangnya ya, peluangnya mentega kebeli ketika dia beli roti dulu. Gitu ya. Ada syaratnya. Confidence itu mau menghitung confidence dari keterhubungan A dengan B ya. Maka mentega itu dibeli ya. Confidence-nya terjadi ketika dia beli roti dulu. Nah, gitu ya. Nah, kalau leave ya, leave itu adalah dependensinya, tingkat ketergantungannya. Ya, keterkaitannya antara pembelian roti dan mentega. Ya, tingkat ketergantungannya, tingkat keterkaitannya, apakah memang ada keterkaitan atau apakah ternyata saling bebas, bahasa matematikanya ya. Bahasa matematikanya adalah saling bebas atau memang ada keterkaitan gitu, atau tidak ada keterkaitan sama sekali dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini istilah-istilah di dalam association rule. Contoh misalnya kita akan menganalisis ya. Kita akan menganalisis transaksi yang terjadi di toko 212 misalnya ya, 212. Oke, misalnya di dalam 1 bulan misalnya ya, ada 5 transaksi ya. Ada transaksi ID-nya 1, transaksi ID-nya 2, ya 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, misalnya transaksi ID itu ya, jadi ini transaksi ya, artinya dia beli dan dia sudah bayar. Maka terjadilah transaksi gitu ya, terjadilah transaksi itu dibayar di kasir, dapat struk pembayarannya gitu ya, belinya apa aja di keranjang pembeliannya, itemnya ada apa saja, dan itu ada nomor transaksinya, ada kode transaksi. Jadi kalau teman-teman perhatikan di struk teman-teman itu ada ID transaksi gitu ya, yang di generate gitu ya, karena itu pakai database.
Ya, misalnya ada 5 transaksi yang terjadi di 1 bulan misalnya ya, dan ini kita ingin melihat pola keterhubungan pelanggan ya, pola belanja pelanggan. Misal di transaksi yang pertama itu ada 3 barang, dia beli 3 barang, yaitu susu, roti, dan apel. Ya. Nah, untuk dapat menganalisis market basket ini, maka kita harus merubahnya menjadi encoding. Ya, menjadi encoding artinya biar bisa dibaca oleh komputer. Ya. Jadi kita rubah itu menjadi 10 ya, 1010 ya. Nah, nanti kalau di rapid miner ini kita kita convert dulu jadi bilangan binomial atau true false ya. Oke. Ya, misalnya jadi kalau transaksi yang pertama ini orang tersebut beli susu, beli roti dan beli apel, maka ya kita susunya itu 1, rotinya 1, apel 1, mentega 0 dan selain 0. Terlepas ini dia beli barangnya jumlahnya berapa. Jadi yang kita lihat di sini adalah jenisnya. Karena kita ingin melihat keterhubungan jenisnya. Ya, jenisnya. Oke, jadi susu 1, roti 1, apel 1. Walaupun dia misalnya beli susu 2, 3 ya atau 1 dus ya, tetap di sini susunya 1. Ya, karena jenisnya. Ya, jenis susu itu 1, roti 1, apel 1. Mau mereknya apa aja ya? Karena di contoh ini nggak ada merek ya. No merek. Oke, di transaksi yang kedua ini dia orang tersebut beli ini orang berbeda ya, transaksinya berbeda atau bisa saja orangnya sama tapi dengan transaksi yang berbeda misalnya ya, karena bisa saja kejadian seperti itu. Ya, pokoknya transaksi yang kedua adalah mentega, selai dan apel. Maka kita encoding susunya nggak ada ya, rotinya nggak ada, apelnya ada, mentega, selai dan seterusnya. Gitu ya, dan seterusnya berdasarkan transaksi ini. Jadi kalau kita mau menganalisis menggunakan market basket analysis ya kita harus encoding ya, kita encoding itu. Kalau datanya 5.000, 10.000 ya pakai di rapid miner ada gitu ya, ada bagaimana mengencoding itu. Oke. Nah, contoh perhitungannya ya. Nah, ini kan tadi teman-teman juga sudah mengenal ya, support, confidence sama leave. Jadi ya, tadi keterhubungannya adalah jika seseorang membeli roti maka ia beli mentega. Maka yang pertama kita harus tahu adalah support roti atau peluang membeli roti ya. Support roti dulu ya. Support roti itu didapat dari mana? Dari 5 transaksi ini ya. Jadi penyebutnya atau pernya itu berarti 5 ini didapat dari jumlah transaksi ya, jumlah transaksi, bukan jumlah barang. Bukan jumlah barang yang di sini kebetulan ada 5 bukan, tapi jumlah transaksi ya, karena frekuensi transaksi ya. Ya, ini 5 ini diambil dari jumlah transaksi. Nah, peluang membeli roti ya, peluang beli roti dulu. Nah, di dalam transaksi 5 transaksi ini peluang yang terbeli roti itu ada 4, yaitu di transaksi pertama, transaksi ketiga, transaksi keempat dan transaksi kelima. Maka dikatakan support roti ya, atau ya support roti lah gitu ya, adalah 4/5. 4 ini adalah peluang rotinya dari 5 transaksi. Nah, terus kalau kita mengetahui peluang beli mentega dulu gitu ya, peluang menteganya terbeli gitu ya. Atau peluang seseorang membeli mentega. Ya. Sama penyebutnya adalah 5 karena ini dari 5 transaksi ya. Nah, kita lihat mentega itu terbeli ada berapa kali dari 5 transaksi, yaitu di transaksi kedua, transaksi keempat dan juga transaksi kelima. Maka dikatakan mentega itu peluangnya adalah 3/5. Nah, kalau kita ingin tahu ya, karena tadi hubungannya adalah jika maka ya, jika seseorang beli roti maka ia beli mentega ya. Nah, terus kita mau mengetahui peluang roti itu dibeli bersamaan dengan mentega ya. Ya, ini bersamaan, secara bersamaan peluang roti dan mentega terbeli secara bersamaan itu berapa? Ya, kita lihat dari sini ya, dari sini. Maka dari 5 transaksi secara bersamaan roti dan mentega itu terbeli adalah di transaksi keempat dan kelima. Di transaksi kedua hanya mentega saja, rotinya tidak ada.
Begitu juga di transaksi ke-1 dan ke-3 hanya terbeli rotinya saja, menteganya tidak. Artinya support roti dan mentega itu hanya 2/5 atau 2 transaksi dari 5 transaksi yang terjadi. Gitu ya. Nah, maka kita bikin ininya tabelnya gitu ya. Supportnya ya, ini sebenarnya biar lebih memahami aja teman-teman ya. Ya, karena sebenarnya di pertemuan sebelumnya juga udah ada rumusnya gitu ya. Nah, kalau confidence-nya kita mencari confidence ya, ingat confidence itu ya adalah ketika ini adalah peluang bersyarat ya bahasa matematikanya. Jadi ketika mentega itu terbeli ketika dia beli roti. Jadi beli roti dulu baru beli mentega. Ya, nah di sini ya mentega itu terbeli kalau dia beli roti. Nah, kita lihat di sini ya. Karena kita sudah menjadi ada ini ya tadi sudah kita deskripsikan gitu ya yang kita ketahui apa saja, maka support roti dan mentega itu adalah 2/5 gitu ya. Jadi peluang roti dan mentega terbeli bersama adalah 2/5 dibagi dengan confidence. Confidence-nya adalah support rotinya adalah 4/5. Jadi peluang mentega terbeli kalau misalnya dia beli roti dulu. Gitu kan kita nggak tahu karena ini udah terjadi dari transaksi gitu kan, kita nggak lihat dia apakah ngambil mentega dulu atau roti dulu, makanya kita bikin 2 confidence-nya gitu ya. Kita bikin 2, misalkan dia beli roti dulu baru dia ngambil mentega, maka 2/5 dibagi 4/5 gitu ya, karena 2/5-nya ini adalah ini ya mentega dan roti secara bersamaan, 4/5-nya adalah dia dari support roti gitu ya. Nah, 2/5 dibagi 4/5 adalah 1/2. Gitu ya. Oke. Terus ini yang kedua, confidence roti terbeli ya ketika seseorang ngambil mentega dulu ya. Ketika customer itu mengambil terlebih dahulu mentega ya. Nah, itu kita ingin mengetahui kan, karena ini kan stroke kan udah terjadi kan, dan biasanya di scan-scan begitu aja karena kita nggak lihat dia ngambilnya apa duluan. Gitu ya. Nah, jadi di sini adalah yang atas ini adalah support roti dan mentega yaitu 2/5 dibagi support mentega ya. Support mentega adalah 3/5. Maka hasilnya confidence untuk seseorang itu membeli roti itu terbeli ketika seseorang ngambil mentega adalah 2/3 gitu ya. 1/2 itu adalah 0,5 atau 50 gitu ya, 0,5. Kalau 2/3 itu berapa tuh? 2/3 0,4 kah atau berapa ya? Gitu ya. Nah, liftnya ya rumusnya adalah seperti ini liftnya ya. Jadi support roti dan mentega dibagi support roti dikali support mentega. Nah, hasilnya adalah 10/9. Nah, perlu teman-teman lihat liftnya itu tadi kan katanya adalah liftnya adalah melihat dependensi, tingkat keterkaitan antara pembelian roti dan mentega ya. Apakah ada kaitan atau saling bebas. Nah, di sini rumusnya adalah sesuatu itu ya atau rule-nya itu dikatakan saling bebas apabila ya itu support roti dan mentega sama dengan support roti dikali support mentega ya. Jadi artinya kalau hasilnya sama dengan 1 ya, kalau hasilnya sama dengan 1 liftnya, maka dikatakan kejadian pembelian roti dan mentega itu independen, artinya tidak berasosiasi. Tidak berasosiasi antara satu sama lain, artinya ya saling bebas. Kalau itu hasilnya sama dengan 1 ya. Kalau hasilnya lebih dari 1 ya, nilai liftnya lebih dari 1, maka dikatakan pembelian roti dan mentega punya tingkat dependensi satu sama lain, artinya punya nilai ketergantungan kalau hasilnya lebih dari 1. Sebaliknya kalau hasilnya kurang dari 1, maka dikatakan pembelian roti dan mentega itu saling berlawanan, yaitu jika roti dibeli maka mentega bisa saja cenderung tidak dibeli gitu ya, atau sebaliknya ya, jika mentega dibeli roti tidak akan dibeli ya, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini
nilai liftnya ini 10/9, yang mana 10 dibagi 9 itu hasilnya lebih dari 1. Maka dikatakan ya, kesimpulannya adalah nilai liftnya adalah kejadian pembelian roti dan mentega ya punya tingkat dependensi antara satu sama lainnya gitu ya. Nah, itu jadi jangan sampai misalnya walaupun mentega kurang laku ya, misalnya ya mentega lakunya hanya di bulan Ramadan aja gitu ya, misalnya karena bikin kue nastar ya dan lain-lain. Jadi jangan langsung di scrap mentega gitu ya, karena ternyata mentega ini punya tingkat dependensi yang tinggi dengan roti gitu. Jadi bisa saja ya karena jarang laku ya, karena mungkin bisa saja rotinya jarang laku gitu. Akhirnya taruh di depan gitu ya. Jadi strateginya macam-macam gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman mahasiswa. Oke, jadi ini bisa saja ya ini terjadi. Nah, terus kalau di rapid miner ya, di rapid miner kita mau menggunakan market basket analysis, ini sebenarnya ada di sini ya template-nya. Ya, kita tinggal di new terus pilih market basket analysis. Nah, di sini nih ada nih. Kita bisa lihat, jadi yang harus kita lakukan dulu langkah-langkahnya adalah yang pertama meload datanya. Gitu ya, data transaksinya. Ya, meload data transaksinya, setelah itu kita bersihkan ya, ada ETL atau edit transfer load ya, diagregasi, bisa di pivot, di name replacing ya, terus yang pasti itu datanya harus dirubah dari numerik ya, tadi karena kita encoding menjadi binomial gitu ya, menjadi binomial. Lalu setelah itu kita melakukan FP growth ya. FP growth itu adalah kepanjangan dari frequently pattern growth. Ya, jadi melihat frekuensi barang-barang yang terbeli secara bersamaan gitu ya. Terus juga ini ya, create association rule gitu ya, ada di model asosiasi gitu ya. Nah, misal kita contohkan dengan kita menggunakan, sebenarnya ini ada sih di studi kasus yang kedua ya. Nah, nanti bisa teman-teman contohkan juga ya, berlatih. Nah, misal saya pakai studi kasus yang ini tadi, oke ya, misalnya, lalu saya biar ya udah nggak apa-apa deh. Oke ya, misalnya ini ya, saya pakai ini ya, saya close yang ini aja dulu. Oke, saya buka Excel ya. Jadi kita bisa bikin data sendiri, nggak harus menggunakan apa namanya, tidak harus menggunakan di sini aja ya. Ya, misalnya saya bikin Excel gitu teman-teman. Ya, judulnya adalah data transaksi misalnya. Data transaksi. Oke. Nah, misalnya saya bikin Excel baru, ya, saya mau menganalisis yang tadi nih, keterhubungan yang tadi ini. Ya, dari data-data di supermarket 212 misalnya. Ya. Dari data yang ini kita encoding ya menjadi seperti ini ya. Jadi itu ada transaction ID. Transaction ID. Terus ada susu ya, susu, roti, apel, mentega, dan selai. Oke. Nah, transaksi ID-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Susunya itu adalah, sorry. Transaksi yang pertama itu 11100 ya, biar mudah aja ya. 1100. Yang kedua itu 0011. 111 ya. Oke, yang ketiga itu cuma susu aja. Yang keempat 11011. Yang kelima adalah 01011. Nah, ya. Ini udah jadi datanya, tapi ingat teman-teman ya, kalau misalnya ini langsung begini aja ya, maka ini akan ikut nih. Gitu, ikut dibaca nih, karena ini dia akan dihitung sebagai numerik nih. Makanya kita rubah dulu ya data yang ada di sini, karena ini kan hanya ID saja ya, penanda saja. Kita rubah dulu menjadi teks gitu ya, data teks. Oke ya, nah ini dia berubah, tapi kita biar lebih enak gitu ya. Nah gini aja untuk membedakan data teks. Oke, nah oke, terus kita simpan ini ya, kita simpan.
Kita simpan dan agar lebih mudah diketemukan, disimpan di dokumen saja. Oke, di dokumen. Dan saya taruh di rapat ya, di rapat. Oke. Nah, jadi data yang tadi kita buat ya dalam bentuk Excel ini bisa kita import di RapidMiner ya, import data. Ada My Computer. Ya, terus di rapat tadi ya saya taruh dan ini data transaksi. Nah, terus kita next. Dia akan membaca gitu ya. Nah, dia akan membaca seperti ini. Dia akan membaca seperti ini, ya. Nah, sebelumnya ada pilihan ya. Apa yang mau diimport ya? Kalau misalnya mau diimport semua ya udah tetap biarkan dia terblok semua. Terus kita next ya. Nah, dia setelah itu ya, sebelumnya teman-teman sorry, ini kita harus mendefine header row ya, yang menjadi row-nya atau baris atasnya gitu ya, judul tabel lah istilah, judul dari row-nya itu yang berapa gitu ya, yang mana, bisa juga ini row yang kedua, yang ketiga. Nah, karena dia ada di judul row-nya ada di baris pertama, maka biarkan saja ini baris pertama ya. Maka kita next dan dia akan muncul seperti ini. Ingat semua nih dianggap integer sama dia. Numerik. Nah, ini juga masih numerik. Oleh karena itu, karena tadi kita sudah definisikan di Excel, dia adalah teks, maka kita rubah ya menjadi tipenya adalah polinomial. Sehingga ini tidak bisa diukur, dihitung. Yang ini, karena ini hanya transaksi saja. Gitu ya. Paling hanya terlihat jumlahnya saja. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ada data yang kosong, misalnya ada data yang kosong nih, teman-teman ya kan, mungkin kalau datanya 5 nih terlihat, tapi kalau datanya 10.000, 1 juta ini nggak terlihat. Maka kita bisa pilih pilihan replace error dengan missing value. Missing value itu bisa 0, bisa 0. Gitu ya. Nah, tapi ini kan sudah saya definisikan nih 0 gitu ya. Maka kita next saja. Dan kita taruh di local repository ya, langsung saja finish. Maka dia akan mengenerate ya, sehingga ini bisa dibaca oleh si RapidMiner. Gitu ya, sudah bisa dibaca dengan si RapidMiner ya, datanya polinomial gitu ya dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita punya itu. Kita punya itu mana ya? Nah, ya ini ya sudah ada data transaksi. Kita mau lakukan market basket analysis ya. Berarti kita seperti biasa ya, proses dulu. Ya, seperti tadi template-nya market basket ya. Jadi ada datanya dulu dimasukkan ya. Terus habis datanya itu ada kita convert ya. Numerik tuh polinomial, numerik nah ini ya, numerik tuh binomial ya, karena binary ya, 1010 ya. Ya itu ya. Oke. Menjadi true false ya, 10 di binominal di sini menjadi true false ya. Kita convert. Terus kita masukkan FP growth-nya ya, FP growth-nya nih ya, FP growth, dan kita masukkan juga ini adalah association. Create association rule. Ya, kita hubungkan. Nah, di sini kalau kita melakukan examine ke sini gitu ya, maka ini tidak ada yang dilewatkan gitu ya. Nah, kita ingin melihat frekuensinya dari si FP growth ya, maka kita masukkan ke sini. Gitu ya. Dan ini ke sini. Oke. Nah, teman-teman ya, jadi kalau di mana di FP growth itu ya, ini kita bisa set juga minimum support ya, minimum supportnya berapa gitu ya. Ingat support itu adalah yang berhubungan ya, keterkaitan ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, support itu adalah peluang ya, peluang secara bersamaannya gitu ya. Rules-nya apa? Kita mau lihat apa gitu ya. Semakin tinggi supportnya artinya frekuensi dari barang tersebut dibeli gitu ya secara bersamaan lebih tinggi, makin tinggi gitu ya, makin bagus gitu ya. Jadi bisa saja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat data yang lebih banyak, biasanya supportnya ini kita rendahin. Ya, tapi kalau mau lihat yang data yang lebih sedikit, hanya yang make sure saja, maka ini kita tinggikan.
Oke. Ya, terus di association juga nih terlihat pilihan confidence-nya. Kita mau pakai confidence-nya berapa tadi ya? Confidence-nya berapa? Karena tadi kita sudah hitung ya. Dan sebenarnya ini kita mau lihat pola keterhubungannya saja gitu ya. Jadi biar datanya ini terlihat gitu ya. Bisa juga kita pakai 0,8 ya, atau kita mau pakai 0,4 karena hasilnya tadi 0,4 juga boleh gitu ya. Jadi bebas saja. Ya, tentunya ini akan mempengaruhi jumlah keterkaitannya gitu ya. Oke, dan kita langsung run gitu ya. Kita langsung run dan ini terjadi nih ya. Jadi di sini ada premis-premisnya ya. Jadi misalnya seseorang itu beli mentega ya. Jadi inilah analisisnya gitu ya. Jadi seseorang itu belum mentega, maka ini keterhubungan dengan si siapa nih? Si Selai ya. Kita lihat liftnya itu 1,6. Jadi kalau orang itu beli mentega, tingkat pembelian selai itu tinggi sekali gitu ya, keterhubungannya tinggi. Ingat liftnya itu di atas di atas angka 1, maka keterhubungannya sangat tinggi ya. Nah, ini semuanya punya keterhubungan sangat tinggi sekali nih. Gitu ya. Nah, ini terlihat nih gitu ya. Bisa saja orang membeli mentega dan roti, maka itu selai terbeli gitu ya. Dia punya support 0,4 ya, artinya frekuensinya 0,4 gitu ya, terbeli secara bersamaan. Mentega, roti, dan selai terbeli secara bersamaan adalah 0,4 nilainya. Gitu ya. Confidence-nya 1 semua ya. Jadi tinggi sekali karena kita pakai tadi minimum support-nya adalah 0,95. Gitu ya. Dan ini juga terlihat juga grafnya ya, grafiknya ya. Terus juga deskripsinya juga bisa dilihat di sini ya, association rule-nya. Jadi ini menandakan bahwa ini barang-barang yang peluang bersyaratnya ya, confidence-nya itu juga ini tinggi ya, 1 ya, sampai 1 semua ya. Karena datanya cuma 5 ya, datanya cuma 5 dan kita sudah tahu juga di situ gitu ya, bahwa lift-nya dari sini juga kita sudah hitung secara manual, lift-nya itu 1, artinya semua punya tingkat dependensi, artinya tingkat ketergantungan yang tinggi antara satu sama lain. Oke, baik, dan itu tadi ya, dan ini tidak tertutup saja dengan apa namanya data-data tadi ya, barang. Ini bisa juga kita lakukan analisisnya dengan datasetnya itu Titanic gitu ya, Titanic. Ya, jadi kita misalnya mau melihat ya, Titanic ini adalah kejadian real nyata di tahun 1912 ya. Itu kapal pesiar paling mewah pada saat itu, dan di pelayaran pertamanya dia tenggelam gitu ya. Jadi dia ingin berlayar dari Inggris ke New York gitu ya. Nah, itu berangkatnya dari 3 tempat, dari Southampton, Cherbourg, sama Queenstown ya. Dan apakah ini apa namanya orang-orang yang selamat dari tragedi tersebut gitu ya, apakah punya keterhubungan dari jenis kelamin, tiket, atau asal keberangkatan, atau jumlah saudara. Nah, itu bisa kita lakukan market basket analisisnya juga gitu. Jadi tadi saya di awal bahwa market basket analisis ini tidak selalu berhubungan dengan dunia retail, bisa juga dengan ini ya, apa namanya, studi kasus yang lain. Contohnya YouTube ya, pola keterhubungan video yang disarankan, atau lagu yang dengan mempunyai genre yang sama gitu ya, bisa berdasarkan genre atau berdasarkan tahun gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak tertutup kemungkinan. Oke, baik teman-teman mahasiswa, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan terkait pertemuan hari ini. Atau mungkin ada yang sudah selesai tugasnya, silakan. Oke, baiklah kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menghadiri pertemuan sesi perkuliahan hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar, tetap belajar dari sumber-sumber pembelajaran selain yang saya berikan. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman mahasiswa semua. Saya akhiri sesi Zoom-nya.